Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa lagi, yakni dengan saya Muhammad Hamimul Wahid. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar lagi bersama-sama pada pertemuan yang kedua dengan mata pelajaran yaitu fikih. Saya harapkan teman-teman bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman dari satu kelas ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Saya harapkan semua bisa masuk semua dan bisa mengikuti pelajaran saya itu dengan mata pelajaran fikih. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kita belajar ilmu yang bermanfaat bagi orang lain maupun kita sendiri. Berdoa mulai. Doa selesai. Marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan yaitu pertemuan kedua dengan tema yaitu haji dan umroh. Pada kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan yaitu dengan tema haji dulu, umroh pada pertemuan yang kedua. Haji. Nah, pada tema pagi hari ini dengan haji, saya yakin bagi orang-orang maupun teman-teman maupun orang yang di Indonesia tidak asing lagi dengan namanya haji. Haji ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima, yang mana dilaksanakan yaitu pada bulan-bulan tertentu, yakni pada bulan Syawal, Dzulhijjah maupun Dzulhijjah. Nah, dengan adanya haji ini, hukumnya bagi orang Islam yaitu wajib. Nah, dengan syarat yaitu mampu dalam hal fisik, ilmu maupun finansialnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu apa pengertian haji, apa juga hukumnya, syarat-syaratnya, keutamaannya apa. Yang pertama ini kita akan bahas yaitu pengertian daripada haji tersebut. Pengertian daripada haji. Pengertian haji. Nah, pengertian haji ini adalah secara bahasa, yakni adalah berkunjung kepada tanah yang suci yaitu Mekah. Sedangkan istilah adalah berziarah ke tempat tertentu, waktu-waktu tertentu dan amalan tertentu, yakni pada tempat tertentu ini adalah seperti di Arafah dan juga dan lainnya. Selanjutnya yaitu pada waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu adalah pada Syawal, juga Dzulhijjah maupun Dzulhijjah. Yang selanjutnya yaitu pada kurun waktu yang telah ditentukan. Waktunya itu tadi. Selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat haji. Nah, dalam kategori ini, syarat-syarat haji itu apa? Yang kita harus pahami, harus kita ketahui. Syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji. Yang paling penting adalah dalam pelaksanaan haji itu harus mengerti yaitu syarat-syarat haji. Syarat-syaratnya apa? Kalau kita tidak tahu, nah ini harus bagaimana? Kita harus tahu jelas syarat-syaratnya itu apa. Yang pertama Islam. Orang berhaji harus Islam, beragama Islam. Nah, nanti ada timbul pertanyaan, kalau orang Islam, kalau orang bukan orang Islam, bagaimana mau haji? Nah, itu ada solusinya
sebelum ia berangkat haji harus bersyahadat terlebih dahulu, yakinkan bahwasanya dia sudah masuk Islam dan juga melaksanakan sholat, puasa, juga zakat. Yang pertama yaitu syarat haji ini adalah Islam. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua yaitu berakal. Orang yang menentukan, orang yang melaksanakan yaitu ibadah haji dipastikan adalah orang-orang yang berakal sehat. Ya, dia akan mengetahui bagaimana cara pelaksanaannya, juga syarat-syaratnya. Kalau orang-orang tidak berakal, seperti contoh orang edan itu kan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu berakal. Yang ketiga yaitu balik, sudah cukup umur. Ketika sudah melaksanakan ibadah haji harus balik terlebih dahulu. Dipastikan kalau ingin pergian ke tanah suci itu harus balik dahulu. Kalau masih anak-anak dianjurkan menunggu kebalikannya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu balik. Yang keempat yaitu merdeka. Dalam arti merdeka ini tidak mempunyai ketanggungan dalam hal kepada budak maupun semuanya. Merdeka. Selanjutnya yang terakhir yaitu mampu. Nah, melaksanakan haji ini syaratnya adalah mampu. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal fisik, juga ekonomi, juga finansial, maupun jasmani maupun rohaninya. Nah, dalam kategori ini seorang yang berangkat haji maupun menunaikan haji harus mampu dalam arti benar-benar mampu. Tidak dalam keadaan hutang banyak maupun juga ekonominya kurang tertata. Nah, itu dipastikan dalam arti mampu dalam hal apapun. Selanjutnya itu mampu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu rukun daripada haji. Rukun haji. Rukun haji. Nah, rukun haji ini adalah merupakan sebuah amalan atau perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang pada saat ia sedang melaksanakan haji. Dan apabila rukun ini tersebut yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Nah, pada rukun haji ini ditekankan bahwasanya melaksanakan suatu ibadah haji itu hukumnya yaitu wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Dalam arti adalah kalau ditinggalkan hajinya itu tidak sah. Nah, yang pertama rukun daripada haji ini yakni ihram. Yang pertama ihram. Nah, apa pengertian dari ihram? Ihram itu adalah suatu yang berniat dari mikat ketika hendak melalui kegiatan ibadah haji. Nah, ketika dia melaksanakan suatu ibadah haji, dengan mengucapkan seperti contoh yaitu labbaik Allahumma hajjan. Itu bentuk daripada ihram. Yang kedua yakni wukuf di Arafah. Wukuf
di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini yang dimaksud adalah berdiam diri, berzikir di Arafah dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan itu di wukuf di Arafah ini yaitu seorang yang haji itu melaksanakan di sana. Nah, ketika di sana diperbanyak itu dengan baca istighfar, sholawat dan sebagainya. Itu untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hajinya itu supaya hajinya benar-benar terkabulkan. Nah, waktu di Arafah bermula dari tergelincirnya matahari ketika di sana itu, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada hari raya Kurban. Nah, apabila seseorang wukuf di Arafah di luar waktu tersebut, sama saja ia belum berwukuf. Itulah pendapat daripada ulama-ulama. Selanjutnya yaitu yang ke tawaf di Afidah. Nah, tawaf Afidah ini adalah merupakan bagian dari rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Tawaf Afidah ini berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan syarat suci, hadas, najis, badan maupun pakaian menutup aurat dan mengelilingi Ka'bah tersebut. Yakni setelah melaksanakan wukuf di Arafah, melaksanakan yaitu tawaf di Afidah. Tawaf di Afidah. Nah, ketika tawaf itu mengelilingi suatu Ka'bah selama 7 kali. Selanjutnya ya ini yang setelah tawaf Afidah yaitu sa'i. Sa'i. Sa'i ini adalah berjalan memutari di Bukit Sofa maupun Bukit Marwah. Nah, ketika perputaran itu berputar berjalan 7 kali. Nah, terakhirnya itu di Bukit Marwah, sa'i tersebut. Terus setelah sa'i itu tahallul. Tahallul. Nah, tahallul adalah mencukur atau memotong rambut paling sedikit 3 helai rambut di sekitar. Nah, setelah melaksanakan sa'i, selanjutnya tahallul yaitu mencukur daripada rambut. Nah, mencukur daripada rambut dengan sedikitnya itu 3 helai. Dari ihram sudah dilaksanakan, wukuf di Arafah sudah, tawaf Afidah sudah, sa'i sudah, tahallul sudah, dan selanjutnya yaitu tertib. Tertibnya apa? Rukun-rukun daripada haji sudah dilaksanakan berturutan, yaitu dengan mendahulukan ihram, dan juga rukun-rukun yang lainnya sudah dilaksanakan dengan berurutan dari ihramnya, wukufnya, arafahnya, tawafnya. Nah, itu yang tertib. Selanjutnya kita akan bahas yaitu apa itu keutamaan haji. Nah, mari kita akan bahas selanjutnya keutamaan haji. Nah, dalam keutamaan haji ini, yang pertama adalah
ketika sedang melaksanakan haji, dipastikan seseorang itu akan bahagia. Nah, di samping itu ada juga yang pertama, yaitu keutamaan daripada haji adalah amalan yang paling utama dalam hal tersebut, yakni ketika seseorang itu mengamalkan sesuatu atau melakukan sesuatu, yakni dengan amalan paling utama dari sebuah haji tersebut, amalan paling utama. Yang pertama itu yang kedua adalah dijamin masuk surga. Nah, yang kedua itu dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Nah, yang seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah iringlah haji dan umroh karena keduanya menghilangkan kekafiran dan dosa-dosa. Dilaksanakan api yang menyala-nyala, mencarikan besi, emas, serta perak, dan tiada pahala haji yang mabrur selain surga. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi serta disahihkan oleh Ibnu Majah. Nah, itu daripada dijamin masuk surga. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah orang berhaji adalah tamu Allah, doanya akan dikabulkan. Nah, doanya akan dikabulkan. Nah, bahagianya orang-orang yang telah melaksanakan suatu ibadah haji. Nah, yang pertama sudah dijaminkan masuk surga kalau hajinya itu mabrur. Terus yang kedua adalah doa-doanya akan dikabulkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu cara melaksanakan haji. Cara pelaksanaan haji. Cara pelaksanaan haji ini, yang pertama ada juga yaitu haji haji ifrad. Yang pertama, haji ini adalah orang yang berhaji melaksanakan ihram hanya untuk haji saja. Bagi mereka yang melaksanakan umrah wajib atau sunnah boleh dilakukan setelah kegiatan haji selesai. Nah, haji ini adalah dilaksanakan cukup haji saja. Haji dilaksanakan sehaji, tidak boleh dicampurkan dengan yang namanya umroh. Yang kedua yaitu haji qiran. Nah, haji qiran ini adalah suatu proses haji yang digabungkan dengan mengerjakan amalan umroh dalam waktu bersama.
Adapun amal haji itu adalah bergabung dengan amal umroh tersebut, yaitu tawaf di sa'i tadi. Nah, ini boleh digabungkan antara pelaksanaan haji dan mengamalkan suatu daripada umroh. Selanjutnya yaitu haji tamattu. Haji tamattu. Nah, haji tamattu ini adalah proses pelaksanaan haji dengan mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan haji. Nah, ini sebelumnya itu dibolehkan itu mengamalkan ibadah umroh terlebih dahulu, setelah itu melaksanakan daripada haji. Nah, yang terakhir yaitu waktu pelaksanaan haji. Nah, haji itu dilaksanakan kapan? Nah, waktu pelaksanaan haji haji. Nah, waktu pelaksanaan haji adalah ditentukan oleh syariat pada bulan-bulan haji Syawal sehingga 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini adalah yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Maksud dari bulan yang dimaksud pada ayat di atas itu, puncak pelaksanakan ibadah haji adalah wukuf di Arafah mulai 9 Zulhijjah hingga matahari terbit di 10 Zulhijjah. Ini cara pelaksanakan haji. Nah, puncaknya di mana? Puncaknya yaitu pelaksanaan hajinya adalah wukuf di Arafah mulai tanggal 9 Zulhijjah hingga matahari terbit sampai 10 Zulhijjah. Nah, ini dari tadi kita sudah membahas yaitu haji itu apa, pengertiannya apa, syarat-syaratnya apa, rukunnya apa, terus keutamaannya haji apa, terus cara pelaksanaan haji itu bagaimana, cara pelaksanaan haji itu bagaimana. Nah, dengan ini saya harapkan teman-teman kalian dapat difahami dengan materi yang pertama, ini adalah haji. Nah, bahagianya orang-orang setelah yang sudah berkunjung ke tanah suci, nah dia bisa mendapatkan sesuatu pengalaman yang baru yang kita belum ketahui, yang mana dalam haji ini adalah suatu hukum yang wajib dilaksanakan bagi orang-orang Islam yang kategori adalah orang-orang yang mampu. Hal mampunya adalah salah-salah juga mampu. Nah, dalam hal ini dia adalah orang-orang dalam kategori yaitu sudah dia memiliki kemampuan yang agak tinggi daripada orang-orang yang belum mempunyai kemampuan. Yang pertama, dia juga harus mempunyai ilmu dalam hal haji tersebut, juga dalam hal ekonomi dia tercukupi maupun fisiknya, jasmani maupun rohaninya. Nah, setelah ini saya harapkan dari teman-teman semua bisa memahami dari ini. Nah, setelah ini teman-teman bisa merangkum atau mereview dari materi haji pada hari ini. Setelah ini teman-teman semua mengambil poin-poin penting daripada haji itu, catat. Nah, setelah itu diutamakan, diargumenkan pendapat kalian masing-masing. Apakah itu haji ini bagaimana pendapatnya, pengertian bagaimana gitu. Sebelumnya dari saya itu saja. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Sebelum saya tutup, saya tekankan minggu selanjutnya yaitu kita akan membahas yaitu umroh haji pada pertemuan pertama, yang kedua pada umroh. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.